Berikutnya, cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan cara kuadratis. Nah, cara kuadratis ini juga sering disebut dengan istilah cara Al-Khwarizmi atau rumus Al-Khwarizmi. Nah, karena memang penemunya adalah Abu Musa Ibnu Al-Khwarizmi. Menggunakan bentuk persamaan, ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai sebuah persamaan kuadrat, cara kuadratis ini dapat diterapkan. Kita dapat menentukan kedua akarnya dengan X1 dan X2-nya itu sama dengan negatif B ditambah dan dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Di mana yang bagian radikan ini di bawah tanda akar kita sebut juga sebagai diskriminan. Ya, yang bagian ini kita sebut juga dengan istilah diskriminan. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Cara kita menggunakannya tinggal mensubstitusikan nilai A, B, dan C dari bentuk umum persamaan kuadrat yang sudah kita tuliskan sebelumnya, yakni yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini berarti kan kita sudah mendapatkan koefisiennya masing-masing ya. Di sini koefisien A bernilai 1, kemudian koefisien B-nya bernilai 3, sedangkan konstanta C-nya bernilai 2. Nah, tinggal kita substitusikan deh ke bentuk persamaannya. Dari cara kuadratis kita dapatkan X1 dan X2-nya sama dengan negatif B. Berarti negatif B-nya 3, tinggal kita tuliskan, ditambah atau dikurangi dari akar kriminannya. Akar dari B kuadrat, berarti akar dari 3 dikuadratkan dikurangi 4AC. Berarti 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan C-nya 2. Kemudian kita bagi dengan 2A. 2 dikali dengan A-nya bernilai 1. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan deh. Negatif 3 ditambah atau dikurangi akar dari 3 kuadrat, yakni 9, kemudian dikurangi dengan 4 kali 1 kali 2. Berarti 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Nah, kemudian dibagi dengan 2 kali 1, 2. Hasilnya sama dengan negatif 3 ditambah atau kita kurangi akar dari 9 kurangi 8. 1 dibagi dengan 2. Oke, nah berikutnya boleh kita pisahkan deh. Yang pertama untuk X1-nya, nah untuk X1-nya boleh kita gunakan yang X1-nya yang ditambah ya, berarti negatif 3 ditambah akar 1. Akar 1 sih berapa? Ya 1 dibagi dengan 2. Ini ya. Berikutnya lagi yang keduanya negatif 3 kita ambil karena yang ditambah sudah, berarti tinggal yang dikurangi. Dikurangi 1 dibagi dengan 2. Oke, tinggal kita sederhanakan deh. Yang sebelah kiri yang X1 berarti negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2 per 2, hasilnya sama dengan negatif 1. Kemudian berikutnya yang X2, ini ada negatif 3 dikurangi 1, hasilnya negatif 4 dibagi 2. Nah, hasilnya negatif 4 bagi 2, negatif 2. Nah, ini deh kita sudah dapat akarnya masing-masing. Jadi, akarnya adalah, nah kita boleh tuliskan X1-nya sama dengan negatif 1 dan yang X2-nya sama dengan negatif 2. Cukup mudah ya penggunaannya. Berikutnya, misalkan kita punya 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau soal yang pertama tadi dengan cara pemfaktoran juga mudah kan ya. Nah, kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini, koefisiennya 3 pada bagian X kuadrat, kemudian koefisien X-nya 4 dan konstantanya 1, ini kita bisa dengan mudah menggunakan cara kuadratis, di mana yang pada bagian A-nya itu bernilai 3 ya, karena koefisien X kuadrat, kemudian koefisien dari X-nya bernilai 4, atau yang B-nya itu 4, B sama dengan 4, sedangkan konstantanya atau yang C sama dengan 1. Ini ingat diambil dari bentuk persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, dari bentuk umum tersebut. Oke, kita tuliskan lagi. Berarti kita dapat menuliskan X1-nya
maka X1 dan X2-nya sama dengan, nah kita tuliskan lagi dari cara kuadratis negatif B. Berarti negatif 4 ditambah atau dikurangi, kemudian akar pangkat 2 dari B kuadrat. 4 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4, dikalikan dengan A-nya berarti 3, dikalikan dengan C, C-nya berarti 1. Nah, dibagi, kemudian kita bagi dengan 2A. 2 dikali A-nya di sini 3, berarti 2 dikali 3. Nah, sama dengan kita sederhanakan. Negatif 4 ditambah atau dikurangi akar dari diskriminannya 4 kuadrat. 16 sama dengannya 16, 4 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 3 kali 1, 4 kali 3, 12 kali 1. Jadi tetap 12. Ya, dibagi dengan 2 kali 3, yakni bernilai 6. Oke, kita rampungkan deh bentuk akarnya biar nantinya mudah. Negatif 4 ditambah atau dikurangi, kemudian akar pangkat dari 16 dikurangi 12 ya. 16 dikurangi 12 hasilnya adalah 4. Nah, dibagi dengan 6. Oke, berarti hasilnya sama dengan negatif 4 ditambah atau dikurangi dengan akar pangkat dari 4, yakni 2/6. Oke, kita kerjakan masing-masing nih. Yang X1-nya, kemudian yang X2-nya. Ya, kita cari masing-masing. Untuk yang X1-nya, berarti boleh kita pakai yang dijumlah dulu ya. Negatif 4 ditambah dengan 2 dibagi dengan 6. Nah, berapa ini? Negatif 4 tambah 2. Berarti negatif 2 ya. Dibagi dengan 6. Nah, hasilnya berarti negatif 1/3. Berikutnya yang akar yang keduanya. Berarti kita bisa tuliskan negatif 4 dikurangi dengan 2/6. Oke, tuliskan 6 sama dengan negatif 4 kurangi 2. Negatif 6 dibagi 6, hasilnya negatif 1. Nah, jadi kita boleh tuliskan nih hasilnya. Ya, kita tuliskan hasilnya. Jadi, akarnya adalah, dari persamaan 3x kuadrat plus 4x ditambah 1, akar-akarnya adalah yang pertama X1-nya sama dengan negatif 1/3 ya. Atau X2-nya bernilai negatif 1.